오랜만이야, 친구야. Kejadian dimulai ketika petugas Chol-on mendapat telepon dari atasannya yang mengatakan bahwa kasus pencarian Tae-jung telah ditutup dan ia diperbolehkan pergi. Namun Chol-on merasa ada yang janggal. Ia bertanya kepada detektif Ilgu, bagaimana mungkin kasus itu ditutup begitu saja. Detektif Ilgu kemudian memintanya ikut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Yoon-sik mengatakan kepada Eun-bi bahwa ia dan Tae-jung akan bertemu di Seoul, sehingga demi keamanan Eun-bi harus tetap tinggal. Eun-bi tidak setuju dan memaksa ikut. Namun begitu ia masuk ke mobil, polisi tiba-tiba datang dan menangkap Yoon-sik, mengatakan bahwa ia ditahan. Eun-bi dan Chol-on yang melihatnya sangat terkejut dan segera mempertanyakan dasar penangkapan itu. Detektif Ilgu lalu menjelaskan bahwa Yoon-sik ditangkap atas tuduhan membunuh seorang anggota majelis. Eun-bi dan Chol-on panik, yakin bahwa telah terjadi kesalahpahaman besar. Yoon-sik kemudian dibawa ke kantor polisi. Media langsung mengepung, memotret, dan menyiarkan berita bahwa Yoon-sik, yang pernah dipenjara 20 tahun karena membunuh istrinya, kini kembali melakukan pembunuhan setelah dibebaskan. Mereka juga menyebutkan bahwa Yoon-sik diduga pernah mengirim surat ancaman berisi permintaan uang kepada anggota majelis tersebut. Berita itu disiarkan di televisi, dan Tae-jung yang saat itu berada di bandara sangat terkejut ketika melihatnya. Di kantor polisi, petugas mengambil sampel DNA Yoon-sik dan mulai menginterogasinya. Yoon-sik bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan bahkan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengunjungi rumah korban. Sementara itu, Eun-bi memohon untuk bisa menemui ayahnya, tetapi ditolak karena penyelidikan masih berlangsung. Petugas kemudian menjelaskan bahwa mereka menemukan sidik jari dan DNA Yoon-sik di rumah korban, serta bercak darah anggota majelis di sekitar toko Yoon-sik. Mereka juga menemukan sampel DNA Yoon-sik dekat lokasi pembunuhan. Mendengar semua itu, pengacara Yoon-sik akhirnya menyerah dan mengatakan bahwa kasus ini sudah jelas terbuka dan ia tidak bisa berbuat banyak lagi. Yoon-sik putus asa. Ia memohon agar diizinkan bertemu Eun-bi karena ia yakin putrinya sedang dalam bahaya. Saat itu, detektif Ilgu masuk membawa setumpuk berkas. Rekannya bertanya mengapa mereka begitu terburu-buru menutup kasus ini. Ilgu menjawab bahwa ada tekanan dari atasan, kasus ini sangat sensitif, dan bukti-buktinya sudah dianggap kuat. Ia bahkan mengatakan bahwa putri Yoon-sik, Eun-bi, akan segera dipanggil untuk diinterogasi. Mendengar hal itu, Yoon-sik langsung panik dan memohon agar putrinya tidak dilibatkan. Namun detektif Ilgu mengancam, jika Yoon-sik tidak mengaku, mereka akan menekan Eun-bi hingga ia mau bicara. Terpojok oleh ancaman itu, Yoon-sik akhirnya berteriak marah dan putus asa. Di sisi lain, Tae-jung pergi ke toko milik Yoon-sik dan mendapati tempat itu hancur berantakan. Dindingnya penuh coretan seperti pembunuh dan berbagai hinaan. Ia mencoba mencari Eun-bi, tetapi tidak menemukannya. Saat memeriksa sekitar, ia menemukan sebuah kamera kecil yang ternyata digunakan Yohan untuk memata-matai mereka. Tae-jung marah dan menghancurkan kamera tersebut. Ketika ia merasakan ada seseorang datang, Tae-jung keluar dan melihat Eun-bi sedang membersihkan coretan di dinding. Eun-bi langsung menangis, dan Tae-jung membawanya ke gang belakang. Tae-jung merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan urusannya sendiri hingga lupa bahwa Eun-bi dan ayahnya juga ikut terseret dalam masalah ini. Ia menegaskan bahwa ayah Eun-bi pasti tidak bersalah. Eun-bi mengatakan bahwa ia juga yakin ayahnya tidak mungkin melakukan itu, tetapi dunia tidak akan percaya. Ayahnya selalu menyerah dan tidak pernah berusaha membela diri. Tae-jung berjanji akan memperbaiki semuanya. Setelah mengatakan hal itu, ia pergi meski Eun-bi memintanya untuk tidak pergi. Eun-bi hanya bisa menangis terseduh-seduh. Di tempat lain, Yohan akhirnya menyelesaikan 100 patung spiritual buatannya. Ani, asistennya yang tunanetra, mengatakan bahwa karya itu sudah bisa dilelang dan menyarankan Yohan untuk tampil di depan publik sebagai seniman besar. Ia bahkan berjanji akan membeli salah satu patung tersebut agar harganya naik. Namun Yohan menjawab bahwa ia mengadakan pelelangan bukan demi uang, melainkan agar para pembeli merasakan kehilangan ketika mengeluarkan uang, agar mereka sadar bahwa hidup mereka sebenarnya dikendalikan olehnya. Yohan pun tertawa dengan nada jahat. Tak lama kemudian, Tae-jung menelepon Yohan. Yohan ternyata memang sudah menunggunya. Tae-jung menuntut penjelasan, mempertanyakan alasan Yohan menyeret orang-orang tak bersalah ke dalam konflik di antara mereka. Yohan menjawab santai, mengatakan bahwa jika Tae-jung menghubunginya lebih dulu,
teman-temannya tidak akan menderita. Taijung marah dan menyebut Johan seorang psikopat. Johan membalas bahwa semua ini terjadi karena Taijung melarikan diri dari penjara. Ia kemudian memberi kesempatan, kembalilah memperbaiki semuanya dan menyerahkan diri. Taijung kembali ke terowongan, dan Johan menelepon lagi. Ia meminta Taijung membuka bilik telepon. Di dalamnya, Taijung menemukan pisau yang digunakan untuk membunuh anggota majelis itu, serta sebuah cek kosong. Johan memerintahkannya memegang pisau tersebut dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Jika ia mengaku, Yunsik akan dibebaskan. Cek kosong itu bisa Taijung isi dengan jumlah uang berapapun yang ia mau. Johan mengatakan bahwa sekarang keputusan ada di tangan Taijung, dan bertanya siapa yang ingin ia selamatkan. Taijung kemudian menuntut alasan, mengapa Johan melakukan semua ini, mengapa ia menjebak orang-orang tak bersalah. Johan menjawab bahwa ia melakukannya karena itu mudah, menyenangkan, dan korban-korban itu hanyalah kebetulan ada di jalannya. Ia mengibaratkan tindakannya seperti seseorang yang sedang berjalan dan tanpa sadar menginjak semut tanpa rasa bersalah. Menurutnya, hidup mereka tidak berarti apa-apa. Mereka tidak pernah melawan dan hanya menerima nasib, dan ia yakin Yunsik pun akan melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, Taijung menyerah dan mengatakan bahwa ia kalah. Namun Johan menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah menang dan kini hanya sedang membereskan kekacauan. Taijung kemudian memutus sambungan telepon. Di sisi lain, Johan tampak kesal karena merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar mendengarkan atau memahami dirinya. Pada saat yang sama, Yunsik teringat masa lalu ketika ia masih bermain bersama Unbi saat kecil, serta saat Unbi datang mengunjunginya di penjara sambil menunjukkan berbagai prestasinya. Dalam kenangannya, Yunsik menyuruh Unbi untuk fokus pada hidupnya sendiri dan tidak memedulikan perkataan orang lain. Ia selalu mengatakan bahwa ia akan bekerja keras mengumpulkan uang, dan bahkan meminta Unbi untuk bilang bahwa ia tidak punya ayah serta tidak perlu datang lagi ke penjara. Setelah bebas dari penjara, Yunsik berdiri di depan toko miliknya. Ketika Unbi pulang, ia menawarkan ayahnya tempat tinggal karena tahu Yunsik tidak punya tempat lain untuk pergi. Awalnya Yunsik menolak, tetapi akhirnya ia menerima setelah Unbi mengatakan bahwa ia harus membayar sewa. Unbi kemudian pergi. Saat berbicara dengan temannya, Unbi mengaku tidak mengerti mengapa ia merasa sangat marah dan frustrasi, padahal selama ini ia merindukan ayahnya. Temannya menjelaskan bahwa itu terjadi karena sebenarnya Unbi sangat menyayangi ayahnya, hanya saja ia tidak mau mengakuinya. Unbi juga merasa bingung mengapa ayahnya selalu menyembunyikan uang darinya. Kenangan itu kembali membuat Yunsik tersenyum dan menangis di dalam sel. Tak lama kemudian, Unbi akhirnya diizinkan bertemu ayahnya selama 2 menit setelah membuat keributan di kantor polisi. Ia memastikan ayahnya diberi makan dengan layak dan mengancam akan menghajar semua polisi di sana jika mereka mengabaikan ayahnya. Yunsik hanya tertawa karena sudah menduga bahwa putrinya pasti akan berkata begitu. Yunsik kemudian memintanya agar tetap menjauh dari kasus ini dan menjauh darinya jika sesuatu terjadi di masa depan. Seorang penjaga mengetuk pintu, menandakan waktu sudah habis. Sebelum pergi, Yunsik mengatakan bahwa ada uang di laci paling bawah tempat ia bekerja dan memintanya untuk mengambilnya. Ketika Unbi bertanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya, Yunsik hanya menatap matanya tanpa menjawab, lalu pergi. Para penjaga penjara melihat berita bahwa Yunsik telah mengaku sebagai pembunuh anggota majelis. Chol-on yang mengetahui itu tidak benar langsung marah dan pergi. Sementara itu, Johan menonton berita tersebut sambil tersenyum puas. Chol-on kemudian menemui detektif Ilgu di ruang interogasi. Di sana ia melihat Yunsik berkata bahwa ia sudah mengaku dan bertanya mengapa masih terus diinterogasi. Detektif Ilgu menjawab bahwa kebenaran akhirnya terungkap, lalu pergi. Chol-on mengatakan bahwa ia tahu Yunsik berbohong. Pengalamannya bertahun-tahun sebagai penjaga penjara membuatnya mampu membedakan mana kebohongan dan mana kebenaran. Ia yakin Yunsik hanya berusaha melindungi keluarganya. Detektif Ilgu menanggapinya dengan meremehkan, mengatakan bahwa Chol-on hanyalah seorang penjaga penjara dan tidak lebih. Mereka pun berdebat dengan tegang. Saat itu, Taijung tiba untuk menyerahkan diri. Polisi memintanya melemparkan pisau yang ia pegang. Taijung menuruti perintah itu, dan ia langsung ditangkap. Tak lama kemudian, Yunsik akhirnya dibebaskan. Ketika keluar, ia melihat Taijung sedang ditangkap dan bertanya mengapa pria itu berada di sana. Polisi kemudian membawa Taijung ke penjara untuk ditahan. Sementara itu, Unbi sedang menonton video-video tentang ayahnya. Ketika Yunsik datang, Unbi langsung emosional. Ia memeluk ayahnya sambil menangis dan berkata bahwa ia tidak ingin melihatnya lagi. Ia mempertanyakan mengapa Yunsik tidak pernah melawan, mengapa ia harus mengakui kejahatan itu, dan mengapa ia selalu mengambil semua kesalahan.
Yunsik hanya bisa menangis sambil meminta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di sisi lain, Detektif Ilgu berbicara dengan Johan dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menahan Yunsik lebih dari 48 jam. Setelah 2 hari, ia harus dibebaskan sesuai aturan. Johan menjawab bahwa ia akan datang sendiri. Ketika Detektif Ilgu bingung harus melakukan apa, Johan muncul dan memerintahkan agar kantor polisi dikosongkan. Johan kemudian menemui Taijung dan bertanya mengapa ia menyerahkan diri begitu cepat. Menurut Johan, jika Taijung melakukannya 2 hari lagi, Yunsik sudah mati di penjara dan hidup Taijung akan menjadi sempurna. Ia mengatakan bahwa ia mengira Taijung akan kabur. Johan menambahkan bahwa Yunsik akan membusuk di penjara dan mati sendirian. Ia menuntut jawaban dari Taijung, tetapi Taijung berkata bahwa Johan tidak akan mengerti karena ia selalu menanyakan pertanyaan yang salah. Taijung mengaku bahwa ia selalu mengira dalang dari semua ini adalah sosok besar, tetapi ternyata hanya seorang anak kecil. Kesal, Johan pergi sambil berkata bahwa ia tidak peduli jika Taijung mati di sana. Setelah itu, Johan berbicara dengan kepala penjara dan memerintahkan agar Taijung dibunuh begitu ia masuk penjara. Kepala penjara pun menyetujuinya. Sementara itu, Chol-on datang menjemput Taijung karena ia akan dipindahkan ke penjara, bukan lagi ditahan di ruang tahanan polisi. Ia mengunci Taijung di dalam mobil van dan menjelaskan bahwa mereka telah memasang perlindungan tambahan di ventilasi tempat Taijung pernah kabur sebelumnya. Bahkan pemeriksaan untuk para pengunjung pun kini diperketat. Chol-on berkata bahwa berkat Taijung, sistem keamanan penjara menjadi jauh lebih baik. Ia kemudian bertanya mengapa Taijung mengirim semua bukti ke lokernya. Taijung menjawab bahwa dari semua orang di penjara, Chol-on adalah yang paling baik kepadanya, dan ia mempercayainya. Chol-on terkejut dan bertanya bagaimana Taijung bisa sebegitu percaya. Taijung lalu mengatakan bahwa ia pernah melihat Chol-on merawat tanaman yang hampir mati, bukannya membuangnya begitu saja. Chol-on lantas bertanya apa yang ingin Taijung lakukan sekarang. Taijung mengatakan bahwa ia sudah lelah terus-menerus melarikan diri dan ingin tetap berada di penjara, tetapi ia tidak menyesal karena telah menyelamatkan seseorang. Chol-on mengaku bahwa ia tidak mengerti baik Taijung maupun Yunsik. Mobil itu kemudian berhenti di sebuah toilet umum karena sopirnya ingin ke kamar kecil. Saat sopir turun, Chol-on mengambil alih kemudi dan membawa kabur van tersebut. Taijung sangat terkejut. Setelah beberapa waktu, Chol-on menghentikan mobil dan membuka semua kunci pintu van. Ia menyuruh Taijung kabur dan memberitahu arah jalan menuju van lain yang sudah disiapkan. Chol-on mengatakan bahwa ia ingin membantu lebih banyak, tetapi sebagai penjaga penjara, inilah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Ia menyuruh Taijung pergi dan berkata bahwa jika suatu hari mereka bertemu lagi, ia berharap pertemuan itu bukan di dalam penjara. Dalam kilas balik, terlihat bagaimana Chol-on menemukan semua bukti di dalam lokernya, foto, rekaman, hingga bukti DNA palsu, dan menyadari bahwa Johan telah menjebak banyak orang. Ia juga mendengar percakapan kepala penjara yang berencana membunuh Taijung begitu ia masuk penjara. Taijung pun berhasil kabur dan bertemu Unbi serta Yunsik yang sudah menunggunya. Mereka naik ke van dan bersiap untuk pergi. Sementara itu, Chol-on kembali ke penjara dan masuk ke ruangan kepala penjara. Ia mengunci pintu, lalu langsung memukul kepala penjara sebelum mengatakan bahwa ia telah memanggil bagian audit dan melaporkan seluruh kejadian. Ia memaksa kepala penjara mengakui bahwa ia berencana membunuh Taijung demi uang. Taijung yang membawa Unbi dan Yunsik ke rumah lamanya, tempat ia dulu berkebun dan berencana membuka restoran. Yunsik menilai tempat itu aman, dan Taijung tidak memiliki pilihan lain karena toko Yunsik sudah dipenuhi kamera pengawas. Unbi kembali ke mobil untuk mengambil barang, sementara Taijung menemukan seluruh tanaman yang pernah ia rawat telah hangus terbakar. Di meja, ia melihat foto-foto keluarganya yang tampak lama tidak diurus dan berdebu. Ketika melihat foto dirinya bersama adik dan ibunya, ia menjadi sangat emosional. Sementara itu, Johan sedang mempersiapkan pelelangan karya ke-100 miliknya yang akan digelar keesokan hari. Di tengah persiapan, ia menerima telepon dari kepala sipir yang mengabarkan bahwa Park Taijung ditemukan tewas bunuh diri. Kepala sipir bahkan mengaku telah melihat langsung jasadnya. Namun Johan tidak begitu percaya, karena ia tahu kepala sipir berada di bawah tekanan Chol-on. Johan kemudian memerintahkan asistennya untuk menyiapkan pesta besar keesokan hari. Ia yakin akan ada tamu istimewa yang hadir, yaitu Park Taijung yang menurutnya masih hidup. Di sisi lain, Park Taijung dan kelompoknya semakin matang merancang rencana balas dendam. Mereka berniat datang ke pelelangan Johan untuk menjalankan aksi yang sudah mereka susun. Sementara itu, Chol-on sedang mengumpulkan bukti untuk menangkap atasannya sendiri. Namun situasinya berbalik. Ia justru ditangkap terlebih dahulu karena semua langkahnya telah diprediksi dan dijebak oleh Johan. Keesokan harinya,
acara lelang digelar. Johan berniat mengungkapkan wajahnya sebagai seniman misterius yang selama ini disembunyikan. Namun hal itu tertunda karena ia penasaran dengan penawar dari ruang privat. Karya patungnya dibuka dengan harga 6,1 miliar won dan terus naik hingga menyentuh angka 10 miliar won. Penawaran tertinggi berasal dari tamu di ruang privat tersebut. Johan mendatangi ruangan itu dan terkejut ketika mengetahui bahwa pemenang lelang tersebut adalah Baek Do-kyung. 오랜만이야, 친구야. Do-kyung ternyata masih hidup karena pernah diselamatkan Tae-jung. Ia datang hanya untuk menjebak Johan. Polisi pun muncul dan menangkap Johan di tempat. Di luar itu, asistennya memastikan bahwa semua urusan Johan akan beres. Menurutnya, Johan tidak akan lama berada di penjara karena ia memiliki banyak koneksi kuat. Park Tae-jung pun menyadari hal yang sama. Ia tahu bahwa Johan punya banyak orang berpengaruh yang sanggup membebaskannya kapan saja, meskipun laporan dan bukti yang diberikan Do-kyung sebenarnya sangat kuat. Sementara itu, Unbi berhasil melihat gerak-gerik mencurigakan dari asisten Johan dan seorang pembunuh bayaran asal Tiongkok. Keduanya rupanya menyiapkan rencana baru untuk membebaskan Johan. Asisten buta tetap berada di lokasi lelang, sedangkan pembunuh bayaran itu bergerak menjalankan misi lain sesuai perintah. Truk yang awalnya dikendalikan oleh anak buah Johan telah berhasil diambil alih oleh Tae-jung dengan bantuan teman-temannya. Tae-jung kemudian menghubungi Unbi dan memintanya untuk pulang ke rumah karena ia khawatir Johan berencana menyakiti Yong-sik. Ia yakin bahwa Johan akan mencoba menghabisi pria itu begitu bebas. Sementara itu, Johan sudah dimasukkan ke dalam sel. Tak lama kemudian, sekelompok orang bersenjata menyerbu kantor polisi, membuat tempat itu porak-poranda. Banyak petugas tewas. Orang yang membebaskan Johan adalah Doksu, atas perintah kepala sipir. Doksu sangat ingin menemukan Tae-jung dan menghabisinya, sehingga ia menerima tawaran tersebut. Setelah keluar dari kantor polisi, Johan kembali menghubungi wanita pembunuh asal Tiongkok untuk melanjutkan pekerjaannya menghabisi Yong-sik dan Unbi. Ia sendiri bergegas menuju rumahnya, karena ia yakin Tae-jung sedang menuju ke sana. Benar saja, Tae-jung sudah lebih dulu tiba di rumah Johan. Ia menyamar sebagai petugas pengantar barang seni untuk memasuki rumah itu tanpa kecurigaan. Sementara itu, Yong-sik akhirnya berhadapan dengan wanita pembunuh asal Tiongkok yang dikirim Johan. Ketika Unbi pulang, ia mendengar keributan di dalam rumah dan segera masuk. Unbi mendapati ayahnya diserang. Ia berusaha membantu, namun wanita itu jauh lebih kuat. Yong-sik sempat meminta putrinya melarikan diri karena ia tahu Unbi tidak akan sanggup menghadapi pembunuh tersebut. Unbi kemudian berpura-pura kabur untuk mengelabui lawan. Ketika wanita itu mengejar, Unbi tiba tepat waktu dan menabraknya hingga ia terkapar dan tak sadarkan diri. Unbi yang fokus menyelamatkan ayahnya akhirnya tertangkap kembali oleh wanita pembunuh asal Tiongkok dan dibawa pergi dari rumah tersebut. Sementara itu, Johan sempat mampir ke tempat Baek Do-kyung dirawat. Di sana ia mencekik Do-kyung menggunakan selang infus hingga pria itu akhirnya tewas. Kali ini, Do-kyung benar-benar kehilangan nyawanya. Di sisi lain, Tae-jung berhasil masuk ke ruang rahasia milik Johan. Saat Johan menghubunginya, ia menyadari bahwa Tae-jung sudah berada di sana dan sedang mengakses seluruh bukti penting yang selama ini disembunyikannya. Tae-jung mulai menyalin data-data tersebut ke sebuah flash disk. Menyadari hal itu, Johan yang tadinya tenang, berubah panik dan langsung tancap gas menuju rumahnya. Namun keadaan tidak mudah bagi Tae-jung. Alarm ruangan berbunyi dan keberadaannya diketahui. Ketika hendak keluar, ia dihadang oleh Doksu dan kelompoknya. Tidak punya pilihan lain, Tae-jung terpaksa melawan mereka. Pertarungan sengit terjadi karena jumlah lawan sangat banyak. Meski terluka dan kewalahan, Tae-jung berhasil menumbangkan seluruh anak buah Doksu hingga tersisa bosnya saja. Dalam duel terakhir itu, Tae-jung sempat terkena beberapa serangan, tetapi ia akhirnya berhasil menusuk dada Doksu dan membuatnya tak berdaya. Tak lama kemudian, Johan datang dan langsung melepaskan tembakan ke arah Tae-jung, tetapi tidak satupun peluru yang mengenainya. Johan menyadari bahwa Tae-jung berusaha mencuri data penting. Namun, apa yang berhasil diambil Tae-jung ternyata tidak memiliki nilai karena data tersebut akan otomatis terhapus jika dibuka. Data yang sebenarnya justru tersembunyi di dalam gagang pedang milik Johan. Keadaan semakin genting ketika seorang wanita pembunuh asal Tiongkok muncul dan mengancam keselamatan Unbi. Untuk melindungi gadis itu, Tae-jung tidak memiliki pilihan selain menahan diri dan berpura-pura menyerah. Johan, yang menganggap Doksu sudah tidak berguna lagi, membunuhnya di tempat. Ia lalu mengungkapkan bahwa karya seni ke-100 miliknya menyerupai seseorang, dan orang itu adalah Unbi.
Unbi yang mendengarnya marah dan mencoba menyerang wanita Tiongkok itu. Pertarungan kembali pecah. Taijung ikut bergerak, menyerang Johan dan wanita tersebut. Wanita pembunuh itu akhirnya terpental keras dan pingsan. Taijung kemudian melanjutkan pertarungannya dengan Johan. Pertempuran itu semakin brutal dan membawa mereka masuk ke ruang rahasia Johan. Di sana, Johan terdesak dan ia memperlihatkan rekaman yang menunjukkan bagaimana adiknya dibunuh, membuat emosinya memuncak. Meski sangat marah, Taijung tetap menahan diri. Ia hanya menusuk bagian dada Johan yang tidak mematikan, membuatnya tak berkutik tetapi tetap hidup. Johan terus memprovokasi Taijung agar menghabisi nyawanya, namun Taijung menolak. Sebagai gantinya, ia menghantam Johan hingga pingsan. Setelah itu, Taijung meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, seluruh bangunan beserta karya-karya Johan terbakar habis. Keesokan harinya, berita dan media sosial mengumumkan bahwa Johan dinyatakan bersalah dan akan menerima hukuman berat atas kejahatannya. Sementara itu, Yongsik mendapatkan perawatan di rumah sakit. Taijung dibawa ke pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah berkat bukti-bukti kuat yang ia berikan. Setelah bebas, Taijung mengunjungi makam ibu dan adiknya sebagai bentuk penghormatan terakhir 6 bulan berlalu. Kehidupan Taijung telah membaik. Ia memutuskan membuka kembali kafenya yang dipenuhi tanaman, dibantu Unbi, teman-temannya, dan Yongsik yang telah pulih. Unbi masih menyimpan perasaannya kepada Taijung tanpa mengungkapkannya. 보기 좋아서 그래. Cholwan datang ke kafe, menepati janjinya untuk bertemu kembali dengan Taijung dan memberikan sebuah tanaman. Ketika kafe dibuka, pengunjung terus berdatangan. Usaha Taijung kembali berjalan ramai. Meskipun kehilangan adiknya, ia kini dikelilingi orang-orang yang mendukungnya, dan hidupnya perlahan kembali normal. Namun, dalam adegan akhir, tampak ruang rahasia milik Johan muncul kembali. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah Johan masih hidup, atau ada orang lain yang mengambil alih tempatnya?